Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Kemarin kita di season 2 kita sudah belajar tentang apa itu pergerakan secara impulsif dan koreksi, inducement, break of structure, change of character. Nah, hari ini gua mau bahas di real chart tentang pengaplikasian mapping di real chart secara smart money concept menurut pemahaman atau literasi yang gue tahu. Jadi untuk yang belum lihat video gue, silahkan ditonton sebelumnya supaya lebih paham lagi. Dari yang season pertama tentang apa itu ini disebut sebagai identifikasi pullback, dan ini kita ke real chart secara penjelasan lebih lanjut dari season kedua yang membahas tentang inducement, boss, change of character, dan pergerakan koreksi. Oke, lanjut. Dari sini kita lihat pergerakan sudah cukup jelas, yaitu bullish trend. Nah, oke, di sini gue mulai dari pergerakan yang ada di sini. Boleh. Ini adalah pergerakan yang paling tinggi, yang mungkin akan menjadi break of structure, mungkin dengan syarat sebelumnya kita harus mengetahui dulu di mana yang namanya inducement itu berada. Nah, dari syarat inducement yang kemarin gue jelasin, nah ini bisa jadi syarat inducement karena cukup jelas ini sebagai inducement. Oke, nah ketika sudah jadi inducement berarti yang high yang ini sah menjadi boss, validasi, sudah valid. Oke, kita tandai jadi boss. Nah, kita lihat lagi ketika dia ngebreak garis next bossnya, berarti dia akan melanjutkan impulsif kenaikannya. Nah, dengan syarat tadi harus mengambil inducement atau rayuan market secara konsep smart money konsep tentunya. Oke, harga turun ketika terjadi high di sini, harga mengambil inducement. Oke, dan kemudian break dari break of structure yang ini. Ketika sudah ngebreak berarti low yang ini valid menjadi low. Ini valid menjadi low. Oke, kemudian harga lanjut impulsif kenaikannya, dan di sini harga tertingginya ada di sini. Next, calon boss. Ini ingat, calon break of structure. Sebenarnya kalau kita bisa mapping secara perlahan, ini gue lagi nggak pakai premium, jadi kita pakai yang sudah ada chartnya. Jadi ketika harga itu berjalan, ketika dia pullback up, nah ketika baru sampai sini, anggaplah ini belum ada, berarti ketika sudah mengebreak high sebelumnya, pullback terakhir akan menjadi inducement. Mana ini? Oke, lanjut. Ternyata harga tidak mengambil inducement sebelumnya ketika harga naik impulsif. Nah, ketika harga sampai di sini, mana berubah? Inducementnya dari sini pindah ke sini. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi ketika ada pergerakan yang impulsif naik, nah harga sebelumnya itu menjadi inducement. Harga low yang sebelumnya. Oke, ketika harga sampai di sini, ini tadi inducement. Ketika harga sampai di top yang di sini atau high yang di sini, berarti yang sebelumnya di mana? Kita lihat. Ini di sini. Ini ada pullback kecil. Nah, ini menjadi inducement. Oke, kita coba jalankan. Oke, ketika harga impulsif naik,
dan di sini menjadi calon break of structure. Nah, kita harus lihat di mana break of structure-nya dengan pullback yang sudah kita pelajari sebelumnya. Buat yang belum nonton atau yang belum paham, coba lihat di video sebelumnya. Nah, di sini menjadi valid pullback karena dia mengambil dari low sebelah sini. Ya, ini kita tandai saja. Terlalu pendek. Oke. Terlalu pendek. Nah, inducement. Nah, ketika sudah diambil oleh low sebelumnya, inducement sudah diambil, berarti ini high-nya confirm sudah menjadi calon high yang baru. Nah, ingat, validasi break of structure adalah ketika harga yang ini ditembus sama body candle, bukan wick. Kalau seandainya dia di break dengan wick, misalnya seperti ini nih, di break begini, ini hanya liquidity sweep. Oke. Untuk yang lebih jelasnya, lihat di penjelasan sebelumnya. Oke, dari sini lanjut, inducement sudah diambil, harga press down atau dia koreksi ke bawah. Oke, sampai di sini. Nah, untuk menentukan low-nya kita harus confirm bahwa area yang kita tandai ini high, yang ini higher high, berarti ini kan ini high low, higher high sudah di break sama harga berikutnya, berarti sudah confirm. Sini sudah confirm jadi bos dan sini sudah confirm jadi low yang baru. Oke, kita tandai. Berarti ini adalah confirm lower high yang baru. Oke, lanjut pergerakan. Ketika ini sudah ditembus, nah ini kita lihat. Walaupun di sini di break dengan wick. Nah, kita zoom. Nah, ini sudah di break dengan wick. Tapi konfirmasinya ada di selanjutnya. Di wick yang selanjutnya. Wick ini di break oleh body candle. Ingat, seperti yang gue jelasin kemarin, nggak perlu warna candle itu apapun. Yang jelas ketika sudah terjadi break dengan body candle, itu sudah confirm. Oke, berarti sudah confirm ya. Sudah confirm menjadi break of structure. Nah, dari sini kita bisa tahu ketika sudah di break mana inducement selanjutnya. Ketika ini harga, anggaplah sini harga ini kita belum tahu itu terjadi seperti apa pergerakannya. Berarti low terakhir itu yang dianggap sebagai inducement. Gimana? Di sini. Oke. Ini adalah next inducement. Yang kalau seandainya harga itu bergerak, dia harus men-sweep inducement ini baru melanjutkan kenaikannya. Oke, tapi sebelum dia menyentuh inducement, dia harga press naik terus. Coba untuk impulsif secara signifikan naik. Nah, ketika naik, nah, harga yang tertinggi di sini di break oleh harga berikutnya, berarti ketika di break ini inducementnya berpindah dari sini menjadi ke sini. Oke, tandai inducementnya otomatis berpindah. Dia otomatis berpindah dari sini ke sini. Oke, paham ya? Oke. Oh, kenapa nggak di sini, Bang? Jawabannya itu yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Alasannya kenapa nggak di sini? Nah, ini sudah jelas. Inducement ada di sini untuk pengambilan pullbacknya. Dan nextnya pergerakan ternyata tidak mengambil inducement dan itu membentuk higher yang baru. Break higher yang baru berarti inducement berpindah. Oh, di sini masih sama. Ya, di sini kita belum ada. Nah, kita lanjut lagi. Ketika di sini masih sama ya, ini masih sama. Sama di break, kemudian naik lagi. Nah, ini harga membentuk high tertingginya di sini. Berarti inducement yang mana? Nah, ini inducementnya berpindah dari sini berpindah ke sini. Oke, jelas ya. Oke,
Kalau belum jelas, coba diperhatikan secara pelan-pelan, videonya diulang. Ini gue bahas secara detail, sedetail mungkin dari pembahasan, dari pemahaman gue. Semoga kalian yang nonton video ini makin paham dan kita juga sama-sama paham. Oke, ini jadi high yang ini akan menjadi calon break of structure berikutnya dengan syarat sweep inducement ini. Syaratnya sweep inducement ini mau itu body atau weak, whatever. Yang jelas kemarin kita sudah bahas juga, oke? Yang belum tahu balik ke video berikutnya. Oke, ini calon break of structure yang baru. Belum bisa dikatakan break of structure karena dia belum sweep inducement. Oke, kemudian harga ternyata ketika sampai high ini dia turun. Nah, ketika turun berarti valid. Oke, bawah harga ini atau candle yang tertinggi high ini bisa menjadi break of structure. Oke, ini yang di sini anggaplah kita harga belum terjadi semua. Masih scanner seperti sama. Nah, ketika harga sudah di sweep inducement, harga mulai membalikan arah. Nah, ingat. Nah, ini yang kemarin gue bahas sebagai internal market structure. Kalau kita breakdown di time frame kecil, nah ini akan banyak polanya seperti high, up, down, dan lain-lain, atau change of character dan lain-lain. Nah, sama. Untuk mapping ini bisa juga diaplikasikan di time frame yang lebih kecil atau yang besar, sama. Di kategori apapun, mau dia di future, mau di crypto, mau di forex, sama aja. Di pair apapun, sama. Halnya, ini adalah gambaran atau mapping secara umum, secara smart money concept. Ketika harga sudah men-sweep inducement, harga kembali break high tertingginya di sini, kita tandai higher high, berarti di sini ini sudah confirm menjadi break of structure ketika dia sudah di sweep inducementnya. Dan ketika sudah di break high-nya, nah, low yang paling rendah, ingat low yang paling rendah saat men-sweep inducement itu confirm sebagai lower high. Ya, kita bicara tentang bullish market. Sebaliknya, ketika kita bicara dengan bearish, high tertingginya. Oke, kemudian lanjut, harga kembali melanjutkan kenaikannya. Ini. Nah, di sini seperti yang gue jelaskan tadi. Ketika dia sweep wick atau shadow, itu bisa jadi sebagai liquidity sweep atau dia hanya men-sweep. Nah, ini kita harus tunggu momentum ini, apakah dia akan menjadi reversal atau melanjutkan kenaikannya atau continue. Karena apa? Indikasi dari reversal atau pengembalikan itu high-nya ketika bullish, high-nya hanya di sweep oleh wick, hanya shadow. Itu bisa menjadi kemungkinan bahwa tren hanya indikasi sebagai tren berbalik arah. Tapi ketika kita jalankan, ternyata tren melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini masih di break oleh wick. Kita masih menunggu. Apakah dia valid menjadi boss? Apakah belum? Apakah dia valid menjadi structure berikutnya atau belum? Nah, ternyata dari wick yang berikutnya ini di atas ini di break oleh body. Nah, ini sah. Ini sudah sah berarti harga tetap bullish. Berarti continuation, melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini di mana inducementnya ketika sudah terjadi confirm bullish, ya di sini. Ini adalah next inducementnya dengan syarat yang kemarin kita bahas sama-sama tentunya. Oke, ingat ya, ini anggaplah harga yang di sini belum terjadi. Oke, ternyata harga itu dia kembali melanjutkan kenaikannya. Otomatis inducementnya berpindah dari sini
menuju sini. Oke, paham ya? Nah, kita tinggal menunggu harga, apakah dia akan continue up atau dia reversal untuk sweep inducement-nya. Oke, ternyata harga kembali lagi naik. Nah, di sini ada pullback. Berarti inducement-nya berpindah secara otomatis. Sini. Pullback terakhir itu inducement yang harus diambil oleh harga. Nah, dan di sini sebagai inducement terakhir, oke. Dan ternyata harga itu sweep koreksi mengambil inducement-nya. Nah, ini sudah valid, bisa dikatakan sebagai next breach of structure. Oke. Ini udah valid, harga sudah valid. Break of structure sudah valid ketika dia mengambil inducement-nya, berhasil inducement-nya. Oke, gini. Kalau seandainya harga ini hanya mengambil sedikit kemudian melanjutkan kenaikannya, tetap low yang paling dalam itu dikatakan sebagai lower high ketika dia sudah mengambil break of structure. Itu kuncinya itu dulu yang harus kita pahami sama-sama. Oke, ketika harga sudah diambil oleh inducement, harga kemudian press. Oke. Nah, dan kemudian melanjutkan kenaikannya. Nah, berarti low terdalam di sini, low terdalam ya. Ini sudah valid dikatakan sebagai lower high karena dia sudah break of structure sudah di break. Nah, ini break of structure. Ingat syaratnya, ketika lower high terjadi ketika break of structure sudah di break oleh body candle. Oke, jelas ya. Oke, lanjut lagi. Ketika break of structure ini di break, naik. Nah, di sini terjadi high yang baru. Ketika yang jadi high yang baru, calon inducement-nya ada di mana, Bang? Nah, di sini. Calon inducement. Ketika udah sampai di high ini sudah di sweep oleh body, nah, dia mengambil inducement, dia melanjutkan itu sudah valid sebagai break of structure yang baru. Tapi karena harga di sini melanjutkan kenaikannya, berarti dia belum bisa dikatakan sebagai break of structure yang baru. Dan skenario-nya ketika inducement ini sudah di sweep oleh high ini dan kemudian dia reversal break dari lower high yang ini, nah ini yang dikatakan sebagai change of character. Jadi ketika bullish, low terdalam di break oleh structure, itu sah dikatakan sebagai change of character. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut, harga naik, kemudian di sini calon inducement tapi nggak berhasil di sweep, harga melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini calon menjadi break of structure, tapi harga nggak kembali ke bawah. Walau ketika sudah terjadi high yang baru, nah berarti berpindah inducement-nya. Oke, kemudian continue lagi. Nah, ketika harga sudah sampai di sini calon break of structure yang baru, nah berarti pindah inducement-nya di sini. Coba kita lihat dulu. Kita harus teliti apakah harga itu sudah di break atau belum sama sini. Oh, belum ya. Ingat, kita harus teliti. Ini belum bisa dikatakan sebagai valid pullback. Berarti adjustment terakhirnya masih di sini. Oke, lanjut. Kenaikan. Nah, ini calon ketika sudah high ini ditembus oleh berikutnya high yang ini. Nah, calon inducement-nya mana? Berarti low sebelumnya. Ingat, pullback pertama itu adalah disebut sebagai inducement. Nah, di sini ini the next inducement. Oke, kita lihat apakah harga ini akan naik atau turun. Nah, ternyata harga turun. Break atau sweep inducement. Ketika sudah di break atau di sweep berarti sah. High yang ini valid menjadi higher baru, dan next menjadi break of structure yang baru. Oke, ternyata harga kembali turun mengambil inducement-nya, dan
dia break lagi dengan harga tertingginya di sini, higher di sini di break, confirm. Terendah ini menjadi lower high. Oke. Nah, ini lower high. Oke, kemudian lanjut kenaikannya. Nah, di sini calon high yang baru. Kalau ketika di sini calon high yang baru, inducementnya berada di sini. Dan berada di sini. Oke, ternyata high masih di break sama yang ini. Nah, di sini inducement yang baru. Oke, inducement yang baru di sini. Nah, di sini sudah di sweep. Nah, ini bisa dikatakan sebagai valid. Di sini sudah di sweep. Ingat, kita lebih jelas lagi. Ini low terakhir sudah di break, berarti ini sudah sah, bisa dikatakan sebagai lower low, dan high yang ini menjadi break of structure. Memang agak tricky, tapi ketika kita udah paham konsep sama teorinya, kita akan mudah menentukan mana break of structure, mana inducement, mana pergerakan structure yang akan kita tandai dengan syarat tertentu. Oke, syarat ini sudah di break, berarti low yang ini confirm menjadi lower high, ini higher high. Oke. Nah, ini tadi udah confirm menjadi lower high yang baru. Oke, lanjut kenaikan. Oke, nah di sini inducement belum diambil, di sweep. Nah, di sini lanjut continue. Ini ada high tertinggi di sini, dan ini akan menjadi calon break of structure yang baru. Nah, calon break of structure yang baru dengan inducement. Di sini inducementnya. Inducement di sini. Oke. Dengan syarat harus diambil inducementnya. Oke, inducement sudah diambil. Ketika sudah diambil atau di sweep sama candle berikutnya atau harga berikutnya, sah. Higher high ini sudah di confirm sebagai higher high yang baru. Nah di sini tipis. Dengan harga low terakhir di sini, ini sangat tipis. Nah, ingat di sini kalau secara detail, di sini di sweep. Di sweep ketika harga masih bullish ini nggak jadi masalah, itu bisa disebut liquidity sweep. Tapi ketika ini jadi low terakhir dan kemudian di break body, nah ini kan di break body oleh candle yang hitam. Nah, ini sudah sah menjadi change of character. Berarti dari skenario ini dia sudah berubah arah dari bullish reversal to bearish. Oke, dari sini paham ya? Kalau kita gambarkan secara garis mana tadi? Oke, di sini kita akan tahu. Nah, ini harga ini dari sini secara major trendnya nanti kita akan tahu pergerakannya seperti ini. Nah, kita zoom lagi. Oke, seperti ini. Oke, paham ya? Kita ikutin aja rule aturannya ada di sini. Secara market structure, secara pemahaman dari smart money concept. Oke, ntar ini saya hapus dulu. Oke lah, nggak usah lah, biar lanjut. Oke, ketika change of character berarti harga sudah berubah menjadi trend bullish. Oke. Ketika udah change of character, di mana inducement berikutnya? The next inducement adalah di sini. Pullback terakhirnya di sini. Inducement karena pengembalian arah.
Oke, harga press down, belum diambil inducementnya. Oke, harga turun, nah kembali inducementnya berubah, berpindah. Oke, lanjut, ternyata inducement udah ambil dan break harga yang selanjutnya, berarti inducement otomatis berpindah di sini. Berpindah di sini. Continue. Oke, continue. Lanjutannya, nah, di sini harga sudah mencapai, di sini kalau di grafik atau chart yang sini harga sudah sampai bawah dan kemudian kembali naik. Nah, di sini. Di sini harga sudah diambil atau inducement sudah diambil. Berarti ketika harga sudah diambil, kita berasumsi bahwa harga itu akan melanjutkan ke penurunannya. Oke. Nah, tapi kita tunggu dulu. Terjadi seperti apa di sini? Ternyata harga itu break dari harga yang ini. Nah, oke, ini saya jelasin. Ketika sudah change of character, yang ini berubah menjadi calon change of character berikutnya. Oke, calon character berikutnya. Ternyata ini harga sudah diambil, berarti pola berubah dari yang namanya bullish menjadi bearish menjadi bullish. Oke, paham ya? Dan di sini confirm sebagai low yang valid karena sudah di break harga. Oke, terus ada yang nanya, bang, kenapa itu bang? Cuman sebentar terus lanjutan kenaikannya. Dan kalau kita lihat tren secara garis besar, itu kan uptrend bang. Ya, inilah pola market kita aja yang sudah bisa menentukan market structure masih bisa kegocek, atau istilahnya kita nggak tahu pergerakan harga itu seperti apa. Banyak faktor-faktor yang bisa merubah dalam waktu dekat. Ini saya pakai di time frame 1 jam. Mungkin di time frame besarnya dia kuat naik, tapi tetap pola ini bisa digunakan di semua time frame. Yang jelas dari seperti ini, dari mapping structure seperti ini, kita nanti nextnya kita akan bisa menentukan di mana kita entry, di mana kita exit, di mana kita mau melakukan mapping yang pas untuk analisa. Nah, itu di sini semua nanti kita akan tahu nextnya. Oke, nanti nextnya gue bahas entry dan lain-lain. Nah, oke, lanjut. Ternyata ini sudah berubah ketika ini change of character, di mana pullback inducement yang akan possible terjadi. Dia ingat, nah di sini calon inducement ketika ini harga paling tertinggi nanti. Anggaplah ini harga masih belum ada. Oke, inducement. Nah, ternyata harga belum di sweep, harga udah push up atau continuation, kembali bergerak naik. Nah, ketika kembali bergerak naik, nah, otomatis harga inducementnya berubah, berpindah dari sini tadi ke sini. Oke, paham ya? Sudah mulai paham ya? Oke, ketika harga sudah inducement itu sudah di sweep atau sudah di break, berarti confirm. Yang ini, high yang ini confirm menjadi next break of structure. Oke, sudah valid, high sudah valid, tapi break of structure-nya belum confirm karena kita nanti belum tahu harga itu akan ditembus atau hanya di sweep. Oke ya. Nah, ketika sudah di sweep, kemudian harga bergerak naik, melanjutkan kenaikannya, ketika sudah di break, nah ini sudah sah dikatakan break of structure dan low terdalam. Ketika sudah men-sweep inducement atau liquidity inducement, nah itu sudah bisa dikatakan sebagai lower high yang baru, dan ini higher high yang baru. Oke. Lanjut kenaikan. Nah, di sini sudah confirm sudah break, calon break of structure yang baru, inducementnya udah di sini. Sorry. Soalnya di sini tapi harga continue bullish, diambil break harga yang di sini continuation, calon break of structure di sini, inducement ada di sini, terus ternyata continue lagi
Nah, ketika di sini berubah low, di sini tentunya lagi ternyata dia tidak men-sweep. Nah, di sini calon break factornya, nah inducementnya otomatis berubah di sini. Ketika inducement sudah di sweep, confirm. Nah, ini sebagai higher yang baru, calon break of structure, ingat calon. Oke, ketika sudah di sweep, oke, harga sampai di bawah, dan ingat, nah ini case yang tadi gue jelasin. Ketika sudah di sweep, kita harus bersabar. Kalau di time frame kecil, ini ada change of character, kita bisa entry posisi sell agresif, tapi dengan risk reward yang ya, menyesuaikan. Kita pakai swing low sebelumnya atau swing high sebelumnya, whatever, terserah, yang penting target kita sesuaikan, karena ini sudah jelas akan menjadi trend reversal bearish. Indikasi, ingat itu hanya indikasi. Untuk actualnya kita harus sabar, atau harga itu akan turun secara bearish kuat atau dia continue secara bullish. Nah, ingat, dengan syarat low terdalamnya, ketika sini sudah di sweep, low terdalamnya harus kita tandai. Ketika ini sudah di break, nah itu menjadi change of character. Tapi low terdalam tidak di break, dia continuation bullish, dan wick yang ini di break sama body candle, sah atau valid menjadi break of sector, dan ini lower high yang baru. Nah, ini begitu terus sampai seterusnya, terus. Nah, dari sini kita bisa tahu mapping chart cara smart money concept itu seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ingat, ketika dia koreksi, impulsif koreksi, ya, ini sebagai internal structure. Mau bentuknya mau seperti apa. Ingat, ini hanya sebagai internal structure, sama seperti ini. Pergerakan di dalam range ini sebagai internal karakter. Nah, major trendnya ya ini yang kita tandai. Higher low dari bawah tadi. Seterusnya. Dan ketika bearish, nah, sama. Break of structure berarti di bawah dong. Nah, ini anggaplah low, inducement sudah diambil, confirm menjadi lower high, sudah di break, lower low. Oke, lagi paling dalam atau paling bawah satu harga dalam satu rangkaian range harga tersebut, mengambil inducementnya. Ini sudah confirm, bisa dibilang next break of structure, atau lower low sudah confirm. Nah, lower high-nya confirm ketika break of structure sudah di break. Oke, dan seterusnya. Oke, gua rasa dari pembahasan video yang agak sedikit panjang ini, kalian udah pada ngerti. Atau yang belum paham, coba diulang-ulang videonya beberapa kali, mungkin paham. Setelah ini nanti kita akan masuk session berikutnya. Tunggu aja pembahasan berikutnya. Oke, semoga bermanfaat videonya. Kalau video yang gue buat bermanfaat, membantu kalian dalam belajar trading, bantu di like dan subscribe atau di share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.